Di salah satu Dumyeon, tepatnya Dumyeon peringkat S, sang protagonis kita, Suming, berhasil menaklukkan Dead Den, Dumyeon paling kuno dan Dumyeon peringkat S pertama yang muncul di dunia mereka. Ia akhirnya muncul dengan kondisi babak belur dan kelelahan setelah membantai makhluk-makhluk abrasi tingkat dewa. Namun, ia terkejut saat melihat kelompok pejuang menatapnya bak mangsa, menuntut agar ia menyerahkan artefak yang ia peroleh dari dalam Dumyeon. Meski tahu Su adalah sang dewa pembantaian, mereka dengan angkuh menyuruhnya bersiap menghadapi ajal. Su menyadari bahwa semua ini telah diatur oleh Jan Xuan, orang yang dianggapnya sahabat sejak mereka terbangkitkan. Kini, Jiang berencana melucuti seluruh kekuatan Su. Su murka dan bersiap menghadapi mereka, menantang Jiang dan anak buahnya untuk merebut artefak tersebut, yakni cincin pembangkang ilahi. Mereka melihat Su mengerahkan kekuatannya dan menyadari bahwa ia tengah menggunakan kekuatan cincin itu. Saat mereka hendak menyerbu, Jiang memerintahkan mereka untuk menunggu karena rencana mereka akan segera rampung. Dari langit, Ren Xiaoman mendekati Su yang terkejut melihat kehadirannya. Ia memeluk Su dan berujar bahwa ia mendengar Su tengah dijebak, jadi ia datang untuk membantu. Su meyakinkan wanita itu agar tidak perlu khawatir. Lagi pula, ia memiliki artefak ilahi, jadi mereka bukan tandingan baginya. Namun, Su melontarkan pertanyaan yang terus mengganjal di benaknya. Ia heran bagaimana Jiang dan yang lainnya bisa mengetahui keberadaannya. Tanpa disangka, Ren menusuk perut Su tepat sebelum memberitahunya bahwa dialah yang membocorkan lokasi Su kepada mereka. Dengan perasaan ngeri dan terkejut, Su bertanya mengapa ia berbalik mengkhianatinya. Namun, Ren mengaktifkan sebuah mantra dan Jiang berteriak kegirangan bahwa rencana mereka telah sempurna. Jiang menyuruh Ren mengaktifkan formasi penjara, dan seketika Ren berlari ke sisinya sementara rantai-rantai muncul dari luka Su. Di titik itu, Su menyadari bahwa Ren telah lama mengkhianatinya dan bersekutu dengan Jiang hanya demi momen ini untuk mendapatkan artefak tersebut. Su mengutuk mereka setelah sadar bahwa dirinya hanyalah alat untuk keuntungan mereka. Tanpa membuang waktu, mereka menyerbu untuk melenyapkannya dan merebut artefak itu. Entah dari mana, kerangka-kerangka muncul dan seorang wanita bernama Jiao berteriak agar para pejuang itu berhenti. Kerangka-kerangka tersebut menahan serangan, sementara Jiao menyuruh Su untuk tidak menyerah. Jiang melihat Yao dan mencemoohnya karena mencari mati, sebab tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari jumlah master di antara para pejuang yang akan menghadapi mereka. Saat musuh menghujani serangan, Jiang mencabut pedangnya dan menebas Yao. Su berteriak histeris saat melihat Yao jatuh. Tepat saat Jiang mendekat untuk menghabisinya, Su mencengkeram rantai-rantai itu sambil menggemeretakkan gigi menahan sakit lalu mematahkannya dengan paksa. Orang-orang yang menyaksikannya terpaku melihat Su menggunakan teknik tingkat dewa yang hanya mungkin dilakukan berkat artefak tersebut. Su bergegas menghampiri Yao dan bertanya mengapa wanita itu muncul meski Su telah berkali-kali mengecewakannya. Dengan lemah, Yao meraih wajah Su dan berkata bahwa jika Su harus mati, maka ia akan mati bersamanya. Terenyuh, Su menggendongnya dan dengan marah menyatakan kepada semua yang menonton bahwa ia bersumpah atas gelarnya sebagai dewa pembantaian untuk memburu dan membunuh setiap dari mereka jika ia terlahir kembali. Mereka melihat Su bergerak kembali ke arah Dead Den dan dengan panik bergegas mencegahnya membawa artefak itu. Namun, Su mengeluarkan cincin itu dan melemparkannya sambil melompat masuk ke dalam Dumyeon bersama Yao. Kemudian, ia mendapatkan kesadarannya kembali sambil bertanya-tanya apakah ia sudah mati, tetapi ia mendapati dirinya berada di akademi. Tak hanya itu, ia berada di upacara kebangkitan ke-127. Di sana, para remaja berusia 18 tahun bangkit dan masa depan mereka ditentukan berdasarkan bidang kebangkitan mereka. Su melihat sekeliling dan teringat pernah menjalani peristiwa serupa. Ia memastikan semuanya nyata dan menyadari bahwa ia telah teregresi ke masa saat ia berusia 18 tahun. Ia melihat orang-orang yang dipanggil untuk diperiksa kemampuannya persis seperti kejadian sebelumnya, artinya tidak ada penyimpangan dari alur yang seharusnya. Ia tersenyum, bahagia setelah mengetahui dirinya terlahir kembali, dan ingatan akan pengkhianatan sahabatnya melintas di depan matanya. Tiba-tiba, Jiang Xuan berhasil bangkit sebagai prajurit palu sihir. Para siswa menyanjungnya setelah melihat atribut bawaannya mencapai tingkat bintang 8. Sementara yang lain memujinya beserta latar belakang keluarganya. Su menatap Jiang dengan penuh dendam. Tiba-tiba, Yao muncul dan memberitahu Su bahwa ia telah mencarinya. Su menatapnya dengan terkejut dan wanita itu bertanya apakah ada sesuatu di wajahnya. Su kemudian memberitahu bahwa ia memberi selamat lebih awal kepadanya. Saat Yao bertanya apa maksudnya, Su mencatat bahwa ia senang melihat wanita itu. Penyiar memanggil Yao berikutnya, dan saat ia menyentuh prasasti surgawi, mereka semua menyadari bahwa ia telah membangkitkan profesi tersembunyi seperti Jiang. Namun kali ini, profesinya adalah necromancer dengan tingkat bintang 7. Semua orang terkejut karena kelompok mereka memiliki dua orang yang membangkitkan profesi tersembunyi yang dirasa sangat berlebihan. Terakhir, Su dipanggil untuk menyentuh prasasti surgawi. Saat ia berjalan ke sana, rekan-rekannya meremehkan kemungkinan ia menjadi orang ketiga dengan profesi tersembunyi hanya karena ia seorang yatim piatu di negara yang dikenal sebagai Blue Star. Setelah kelompok pertama yang terbangkitkan beberapa dekade lalu, orang-orang mulai membangkitkan kekuatan saat mereka mencapai usia 18 dengan berpartisipasi dalam upacara kebangkitan. Mereka yang terbangkitkan dikenal sebagai elit yang memiliki kekuatan untuk mengubah aturan negara dan menimbun kekayaan. Namun, mereka harus menghadapi monster ganas, Dumyeon yang mengerikan, dan dengan segala kerugian yang menyertai kebangkitan, Su di kehidupan masa lalunya, yang merupakan anak yatim piatu yang bergantung pada bantuan dan beasiswa, terbangkitkan dengan atribut bawaan tingkat bintang yang luar biasa, profesi legendaris
legendaris, Sang Dewa Pembantaian. Saat ini, Su berdiri di depan prasasti dengan harapan untuk mencerahkan semua orang sekali lagi tentang kemampuannya. Tetapi ketika ia menyentuh prasasti itu, ia berfluktuasi begitu kuat sehingga semua orang bertanya-tanya apakah ini adalah kelahiran profesi peringkat bintang 9. Namun bagi semua orang, termasuk Su yang terkejut, cincin pembangkang muncul dari prasasti tersebut. Ia meraihnya dan melihat bahwa artefak itu melakukan perjalanan melintasi waktu untuk menemuinya. Segera setelah ia menyentuh cincin itu, jendela status muncul dan mengklasifikasikannya sebagai pembantai monster terkuat, profesi mitisnya, Sang Dewa Pedang. Para penyiar dan semua orang di sekitar terkejut dengan fenomena fluktuasi tersebut, dan mereka bertanya-tanya profesi apa yang didapatkan Su. Jiang, di sisi lain, bertanya-tanya mengapa Su tidak bergerak. Sementara itu, Su melihat jendela pop-up dan bertanya-tanya mengapa profesinya berubah dari Dewa Pembantaian menjadi Dewa Pedang. Ia memindai sidik jarinya dan bakat emasnya adalah sublimasi dari segala hal. Ia menelusuri statistik dan menyadari bahwa levelnya akan lebih tinggi daripada di kehidupan masa lalunya. Ia membuka set keterampilannya dan melihat tidak ada apa-apa di sana. Namun saat ia mencoba mengoperasikan jendela status dengan panik, yang lain bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu lama. Sistem akhirnya menjawabnya dan memindai cincin pembangkang. Dan setelah mengidentifikasinya, cahaya terang meledak dari panggung dan melesat langsung ke udara. Semua orang di sana menatap ke udara dan melihat bahwa Su memiliki tingkat bintang 10. Sayangnya, ia dianugerahi profesi pengendali pedang. Semua orang terkejut dengan levelnya, dan mereka bertanya-tanya apakah mereka memiliki 3 siswa dengan profesi tersembunyi. Masalahnya adalah bahwa pengendali pedang bukanlah profesi kelas tinggi, jadi tingkat bintang 10 tampak seperti potensi tinggi untuk profesi kelas rendah. Ketika Su kembali, teman sekelasnya mencibir padanya dan mencatat bahwa Su harus berkultivasi 2 kali lipat lebih keras dari yang lain untuk mendapatkan poin yang setara dengan yang lain. Mereka memandangnya rendah dan mencatat bahwa maksimal yang akan ia dapatkan dari profesi itu adalah bertindak sebagai pendukung dalam pertempuran. Meskipun semua komentar sadis mereka, Yao dengan senang hati memberi selamat kepada Su dan menyebutnya luar biasa atas bakat bintang 10-nya. Ia percaya Su tidak akan memiliki masalah untuk menjadi lebih kuat dalam profesinya. Su berterima kasih padanya karena telah menyemangatinya dan terbuka padanya dengan mengatakan bahwa reaksi orang lain adalah apa yang ia inginkan. Wanita itu tidak mengerti apa maksudnya, tetapi segera setelah Ren dipanggil ke panggung untuk memeriksa profesinya, semua anak laki-laki mulai bersorak untuknya. Yao mengagumi Ren dan berbicara tentang bagaimana Ren adalah bunga sekolah mereka. Seperti yang lain, semua orang mengantisipasi profesi barunya. Tapi yang mengejutkan Yao, Su pergi dan memberitahunya bahwa ia tidak tertarik. Apa yang menghantui Su adalah fakta bahwa Ren telah menggunakan bakatnya dan mengkhianatinya tanpa ragu. Saat ia berjalan pergi, ia mencatat bahwa ia akan membalas dendam. Di jalanan, Su melihat tidak ada perubahan pada lingkungan seperti yang ia ingat, dan satu-satunya pengecualian adalah profesi barunya. Su memeriksa jendela statusnya dan melihat keterampilan penyembunyiannya, yang merupakan salah satu dari 4 keterampilan kehidupan masa lalunya yang tersedia di set keterampilannya. Jendela status menambahkan keterampilan lamanya ke katalog keterampilan dan menunjukkan kepadanya bahwa ia berada di level paling pertama. Su berencana untuk menyembunyikan sebanyak mungkin tentang dirinya untuk menghindari digunakan seperti kehidupan masa lalunya. Berdasarkan cara hal-hal terjadi di masa lalu, ia berharap tantangan Dumyeon pemula muncul keesokan harinya karena ia tahu betul bahwa itu akan menjadi hal yang mudah baginya. Su menyadari ia harus mengalahkan bos tertentu selama acara itu, dan untuk itu ia akan membutuhkan peralatan yang bagus. Sementara itu, Ren tinggal bersama Jan di suite hotel dan ia menyebut Jan nakal karena membiarkannya datang tepat setelah upacara kebangkitan berakhir. Dia kesal saat mendengar tentang upacara tersebut karena Su telah merampas perhatian semua orang darinya karena tingkat bintangnya. Ren dengan cepat menenangkan Jan dan kemudian memberitahunya bahwa Su akan berguna bagi mereka di masa depan berkat statistiknya yang tinggi. Ia menunjukkan ponselnya kepada Jang untuk membuktikan bagaimana Su dulu menyukainya. Jadi ia mengetik pesan yang rencananya akan ia kirim ke Su untuk membuatnya bekerja dengannya. Su di sisi lain tiba di toko peralatan di kota dan ia melihat siswa dari sekolah terdekat memeriksa tempat itu, yang berarti mereka juga telah menyelesaikan upacara kebangkitan mereka. Su memeriksa sekeliling dan melihat sekelompok siswa berbicara tentang pedang bingintiran, senjata berlian yang sangat mahal yang dapat membekukan monster. Saat Su melewati mereka, ia menyeringai saat mencatat bahwa pedang itu sebenarnya palsu, yang disebabkan oleh kejadian di kehidupan masa lalunya. Tiba-tiba, Jiang Lan dari konglomerat Jia muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai pekerja yang mengenalnya. Tidak dapat mengingat wajahnya, Su memberitahunya bahwa ia tidak mengenalnya, tetapi itu tidak masalah karena ia ingin Su membantunya membantu saudara perempuannya, Jang Yun Chong, di Dumyeon pemula yang akan datang. Ia mengejutkan Lan, Su menolak, tetapi dia mengingatkannya bahwa ia miskin dan akan dengan mudah menanggung biaya peralatan apapun yang ia beli. Mendengar ini, Su menunjuk ke pedang langit beku yang bernilai 1 juta koin petualang, dan Lan memberitahunya bahwa ia mempersulit keadaan untuknya. Ia bertanya padanya apakah ia pikir ia sepadan dengan jumlah itu, tetapi Su mengingatkannya bahwa dialah yang mengatakan akan mengabulkan permintaannya. Karena ini, Su memberitahunya bahwa ada situasi yang tidak dapat dibantu oleh kekuatan finansial. Jadi, Lan harus memastikan Yuning memberikan semua upayanya untuk ujian Dumyeon. Penjaga Lan hampir bereaksi, tetapi ia menghentikannya dan pergi bersamanya. Semua orang di sekitar terkejut bahwa Su bertindak sebagai orang yang begitu sombong. Su tiba-tiba mendapat pesan dari Ren yang memberitahunya bahwa ia telah berubah pikiran terhadapnya dan ingin menemuinya di atap. Ia melihat bahwa segala sesuatunya masih berjalan seperti di masa lalu. Jadi, ia menerima undangannya. Setelah itu, ia pergi ke bagian lain di toko tempat mereka menjual batu pedang. Kenyataannya
Kenyataannya, sangat jarang batu pedang berubah menjadi senjata bergradasi karena sebagian besar batu pedang adalah sampah. Sekretaris mencoba memperingatkan Su tentang hal itu, tetapi ia tidak mundur dan memberitahunya bahwa ia siap mempertaruhkan keberuntungannya karena batu-batu itu lebih murah. Sementara itu, Su menggunakan salah satu keterampilannya yang dikenal sebagai mata niat untuk memeriksa batu-batu itu sampai ia mendarat di yang paling mencolok. Mata itu membantunya melihat semua informasi mendasar tentang semua materi. Dengan itu, ia memilih bahan mentah dan membelinya dengan harga murah seharga 50 koin petualang. Yongding, seorang perundung kaya, dan miliknya. Antek-antek melihat apa yang sedang dilakukan Su, dan mereka mengolok-oloknya karena bodoh karena menolak tawaran dari konglomerat Jiang dan tetap membeli barang bekas. Untuk menghancurkan ego mereka, Su menguji mereka dengan bertaruh 5.000 koin petualang jika ia mendapatkan senjata perak. Mereka menertawakannya dan menyimpulkan bahwa ia memiliki sekrup yang longgar, jadi mereka menerima kesepakatan itu. Su segera mengambil kesempatannya dengan menggunakan keterampilan mata wawasannya untuk menarik senjata di batu pedang. Yang mengejutkan semua orang, ia menarik keluar pedang tepi merah besi hitam, senjata perak kelas rendah yang meminum darah monster dan menyembuhkan tuannya. Su menyebutnya senjata yang bagus, yang sempurna untuk kencannya. Malam itu, Yongdi menyadari bahwa ia telah ditipu dan memperhatikan saat Su mengatakan senjata itu memiliki efek mencuri nyawa, yang berarti ia tidak akan membutuhkan tabib. Su kemudian menuntut uangnya, dan Yongding dengan enggan membayarnya. Resepsionis memeriksa pedang itu dan merasa sulit mempercayainya karena sudah bertahun-tahun sejak seseorang menarik pedang bagus dari bebatuan. Su kemudian menemuinya untuk mendapatkan sarung pedang dan membeli satu dengan 5.000 koin petualang yang baru saja ia dapatkan. Jendela statusnya segera memberitahu kepadanya bahwa sarung pedang akan mengurangi degradasi pedang sebesar 50%. Ia bertanya apakah Su ingin membuka fungsi materialisasi tersembunyi, tetapi Su menolak dan menyatakan ia akan menaikkan nilainya. Dengan itu, Su pergi dan saat ia pulang, ia memeriksa jendela statusnya dan bertanya-tanya mengapa ia tidak memiliki satupun keterampilan profesi yang melekat pada gelar dewa pedangnya. Tetapi pada pohon bakat profesional, ia memiliki sublimasi dari segala hal. Sebuah keterampilan yang dapat meningkatkan semua jarahan, tetapi itu hanya bisa terjadi sekali. Su menerapkannya pada senjatanya, dan itu mendapatkan efek haus darah, membuat dua kemampuan. Satu, peminum darah, kemampuan yang menyembuhkan pemilik setelah memotong lawan. Yang kedua untuk sementara meningkatkan statistik pemilik sebesar 5 poin selama 30 detik. Setelah membacanya, Su membuka materialisasi senjata tersembunyi dan mencatat bahwa persiapan untuk serangan Dumyeon hari berikutnya sudah selesai. Malam itu, Su pergi ke atap di mana ia melihat Ren menunggunya. Ia bertingkah seperti rubah, memberitahunya bahwa ia terlambat, tetapi ia ketakutan saat melihatnya melemparkan pedangnya ke arahnya. Pedang itu mendarat beberapa kaki darinya dan ia bertanya kepadanya. Karena takut tentang apa yang salah, Su memberitahunya bahwa ia telah muncul untuk membalas dendam, tetapi ia tidak tahu apa yang ia bicarakan. Jadi ia memberitahunya bahwa ia datang karena ia mengambil inisiatif untuk mengajaknya keluar karena ia menyukainya. Tapi sekarang ia merasa aneh bahwa ia ingin membunuhnya. Su segera teringat bagaimana ia mendekatinya tepat setelah upacara kebangkitan di akademi berakhir. Dan untuk pertama kalinya, ia menerima perhatiannya. Sejak saat itu, ia berbicara dengannya sampai akhirnya Su mengajaknya keluar dan mereka mulai berkencan. Itu adalah hari-hari yang paling ia hargai karena waktu yang mereka habiskan bersama. Tapi setelah menyadari bahwa itu palsu, Su dengan jujur memberitahu Ren tentang bagaimana ia sadar akan taktiknya dengan Jong untuk menggunakannya. Terkejut, Ren mencoba menutupi, tetapi Su tidak membiarkannya selesai, dan ia memanggilnya pelacur yang tidak tahu malu. Pada titik itu, ia marah dan mengakui bahwa jika bukan karena bakatnya, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Ia bersumpah Su tidak akan lolos setelah menghinanya, tetapi Su tidak peduli, dan ia bahkan mengancam status sosialnya dengan mengatakan bahwa ia akan merusak citra murni dan polosnya jika ia mengungkap hubungannya dengan Jiang. Ia menjadi sangat marah dan meraihnya pedang untuk menyerangnya, tetapi aktivasi haus darah pedang itu aktif dan menebas wajahnya. Ren mulai berteriak, bukan hanya karena rasa sakitnya, tetapi karena wajahnya yang sempurna sekarang rusak. Su mengambil pedangnya dan mengatakan penampilan barunya cocok untuknya, dan sudah waktunya untuk balas dendamnya. Kesal, Ren bersumpah untuk membuat Jung membunuhnya, tetapi Su hanya berjalan pergi dan memberitahunya bahwa Jung bisa menyerangnya kapan saja. Sebelum pergi, ia memberitahu Ren bahwa ia harus menganggap tebasan yang dilakukan olehnya dan bahwa itu mewakili bagaimana perhatian yang ia miliki untuknya telah terpotong. Sementara itu, kepala sekolah Wong menghadiahkan Su beberapa barang dan uang sebagai paket pemula untuk serangan Dumyeon pemula. Hari berikutnya sekitar pukul 6 pagi, Su mengunyah pil penguat sumsum yang ia terima dari kepala sekolah dan bertanya-tanya apakah pria tua itu mengasihaninya karena profesi pengendali pedangnya. Meskipun rasanya tidak enak, Su naik level dan memperoleh bakat pasif untuk menguasai semua jenis keterampilan pedang tanpa batasan. Saat Su berjalan ke tempat acara, ia berencana untuk menunjukkan kepada siswa lain apa yang ia miliki di Dumyeon pemula. Pada saat Su sampai di tempat acara, banyak siswa berteriak untuk bekerja sama dengannya, tetapi ia menolak permintaan mereka dan memberitahu mereka bahwa ia sudah berada di tim lain. Kebetulan, Yao mendengarnya dan merasa sedih karena ia datang sangat pagi hari itu, berharap bisa bekerja sama dengannya. Su bergumam padanya untuk tidak bekerja sama dengannya karena ia akan khawatir
tentang dia terluka karena ia mengejar sesuatu yang berbahaya. Sementara mereka berdiskusi, Yanzi muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai penjaga pemburu iblis level 9 yang ingin Su bekerja sama dengannya. Su mengingatnya dari kehidupan sebelumnya, tetapi saat ia bertanya-tanya bagaimana cara menolak Yan, Yao melindunginya dengan memberitahu Yan bahwa ia sudah bekerja sama dengan Su. Ia mengusir semua orang dan segera mencatat bahwa ia bisa diandalkan. Beberapa menit sebelum jam 7, kepala sekolah menyapa mereka melalui siaran langsung saat portal Dongyeon terbuka. Ia menjelaskan aturan kepada siswa, menyebutkan bagaimana mereka mendapatkan poin dengan mengatasi tantangan, dan mereka harus menyelesaikannya dalam sehari. Saat ia membangkitkan semangat mereka dan menyarankan mereka untuk bekerja sama, Yao melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan Su, yang bersamanya beberapa saat yang lalu. Segera, saat kepala sekolah memulai acara, para siswa berbicara tentang bagaimana seseorang sudah pergi sebelumnya. Su, di sisi lain, turun ke portal, dan ia mencatat perasaannya akrab karena ia pernah ke sana sebelumnya. Saat itu, ia bergerak sembarangan, mencoba menimbun poin kontribusi. Tapi kali ini, ia berencana untuk menghadapi tantangan tersulit, yaitu membunuh bos tersembunyi utama. Ia akhirnya tiba di dalam Dongyeon dan mencatat bahwa titik kemunculannya berbeda dari kehidupan sebelumnya, yang merupakan alasan mengapa tempat, rute, dan monster berbeda bagi para penantang. Su menyembunyikan kehadirannya dari monster pohon elit, meskipun ia bisa menghadapinya karena ia tidak berencana membuang waktu melawan monster kaki, dan prioritasnya adalah bos tersembunyi. Ia memeriksa peta rute ke bos tersembunyi dan kemudian mencatat bahwa ia harus bergegas, jadi ia memiliki awal yang baik dalam menimbun barang. Sekitar jam 7.30 pagi, Yun King dan partainya muncul tidak jauh, dan mereka menyadari tempat itu sepi. Tiba-tiba, mereka melihat seorang siswa tertentu diburu oleh tikus darah raksasa yang mengamuk. Mereka semua berpisah dan lari, tetapi semenit kemudian, 3 dari 4 dari mereka dikunyah sampai mati. Dengan yang tertinggi di antara tim adalah bintang 6. Semua orang yang masih di luar portal khawatir karena seseorang setinggi itu bahkan tidak bertahan lama di Dongyeon. Penjaga kemudian memerintahkan mereka untuk membentuk tim secepat mungkin karena para penantang di dalam membutuhkan bantuan. Sementara itu, Yun Chong, satu-satunya yang selamat dari timnya, berlari begitu jauh sehingga ia kehilangan jejak di mana ia berada. Dari sudut matanya, ia melihat monster kera, dan makhluk itu melompat ke arahnya dengan niat membunuh. Takut sampai ke tulang, Yun King berteriak minta tolong. Dan lihatlah, monster itu ditebas beberapa kali oleh Su. Sementara semua orang di Dongyeon menderita akibat serangan monster, Yuning berharap ia tetap bersembunyi. Tetapi saat ia melihat Su dengan mudah menebas kera itu, ia menyadari bahwa ia sangat kuat dan mengasumsikan kera itu sudah mati. Su mengoreksinya bahwa kera itu belum mati, dan ia harus berhati-hati karena ia tidak akan menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Ia dengan cepat lari untuk mendapatkan bala bantuan untuknya, tetapi itulah yang ia butuhkan, waktu sendirian. Su menggunakan mata wawasannya dan mengetahui bahwa kera itu tidak biasa, tetapi raja kera bermutasi. Jadi, ia menyimpulkan bahwa itulah alasan kera itu selamat dari tebasannya. Kera itu menyerbu ke arahnya, dan Su melihat bahwa makhluk itu sangat cepat. Ia menghindari serangannya dan kemudian memutuskan untuk menantangnya dalam kontes kecepatan. Untuk melakukan itu, Su menggunakan keterampilan ketiganya dari kehidupan sebelumnya, yaitu langkah bayangan ilahi. Su menyerang kera itu, dan saat primata itu mencoba melawan tebasan Su muncul tepat di belakangnya dan memancingnya dengan beberapa tebasan. Kera itu berbalik dan melompat ke arah Su, tetapi Su melihat ia mengunggulinya dalam kecepatan, dan ia merasa membosankan, jadi ia melakukan penyelesaian dengan memenggal kepalanya. Hasilnya, sistem memberinya gulungan tebasan linier karena berhasil mengalahkan raja kera bermutasi. Itu adalah keterampilan perunggu tingkat rendah yang menurut Su sempurna untuk Dongyeon pemula. Tiba-tiba, Su dianugerahi darah pertama yang ditarik karena menjadi orang pertama yang membunuh monster. Beberapa saat kemudian, semua orang menerima pesan bahwa seorang pengendali pedang telah membunuh monster. Banyak orang dari Akademi Su berasumsi dialah orangnya, tetapi beberapa yang lain menolaknya. Bagaimanapun, ada juga pengendali pedang dari akademi lain yang berpartisipasi dalam Dongyeon. Akibatnya, semua orang menerima ramuan penyembuhan. Ketika Su mendengar pencapaiannya dengan gelas siarannya, ia mencatat bahwa ia harus lebih berhati-hati dengan menggunakan keterampilan penyembunyian untuk mencegah mereka mengetahuinya. Saat Su berjalan melalui hutan, ia melihat sekumpulan serigala monster dan menyebut mereka spesimen sempurna untuk keterampilan tebasan yang baru diperolehnya yang ia dapatkan dari mengalahkan Raja Kera. Ia mengaktifkan keterampilan yang dikenal sebagai tebasan Ido dan kemudian menarik pedang dari sarungnya setelah memfokuskan pikirannya. Segera, serangan tebasan terbang melesat langsung ke serigala, dan monster-monster itu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka ditebas satu demi satu. Tubuh mereka tumbang saat poin pengalaman membanjiri jendela sistem Su. Ia melanjutkan pembantaian efisien tanpa ragu, terus bertani sampai pengalaman akumulasinya naik menjadi 8.000. Tepat pada jam 9.30 pagi, Su naik ke level 9, dan sistem segera memberitahunya bahwa ia telah memperoleh gelar yang disebut legenda serigala lapar. Melirik notifikasinya, Su dengan tenang meninjau kesuksesannya dan mengakui efisiensi keterampilan EA-nya, terutama jika dipasangkan dengan kemampuan mencabut pedangnya yang melepaskan energi yang tersimpan di dalam sarung pada saat ditarik. Penasaran, Su memutuskan untuk mengujinya lebih jauh. Ia menyalurkan energi yang terakumulasi dan melepaskan tebasan energi berbentuk bulan sabit yang tajam ke arah kelompok monster serigala lapar lainnya menghadapinya. Namun, yang mengejutkannya, serigala raja level
10 yang besar tiba-tiba muncul dari kedalaman hutan, dan itu dengan mudah menangkis serangan tersebut. Sementara itu, pada jam 8.30 pagi, rookie lainnya membentuk pesta dan memasuki Dungeon Pemula untuk memulai persidangan mereka. Setelah itu, mereka bertemu dengan tikus lapangan bermutasi dan melawannya dengan semua yang mereka miliki. Pertarungan itu berantakan dan ada korban di sepanjang jalan, tetapi setelah perjuangan yang sulit, makhluk itu akhirnya jatuh. Hai, para rookie bersorak saat mereka menerima poin pengalaman dan merayakan kekalahan monster khusus. Menunggangi kemenangan mereka memutuskan mereka tidak bisa membiarkan diri mereka tertinggal dari pemain yang menarik darah pertama dan mengirim mereka ramuan sebelumnya. Namun, mereka menerima pesan lain dari sistem yang memberitahu mereka tentang pemain lain yang mendapatkan darah pertama pada monster pemimpin. Mengejutkan, pemain itu adalah nelayan level 9 yang memperoleh gelar pemimpin dari para pemimpin dengan pencapaian itu. Kegelisahan menyebar melalui kelompok dan mereka bertanya-tanya apakah profesi yang pernah mereka abaikan mungkin sebenarnya sangat kuat. 10 menit sebelumnya, Su terus menikis HP Raja Serigala. Gerakannya tepat dan terkontrol. Dari perspektifnya, binatang itu tidak luar biasa. Dengan satu serangan terakhir, ia menjatuhkannya dan dengan tenang berkomentar bahwa itu bukan tandingan bagi reinkarnasi seperti dirinya. Mengikuti itu, sistem memberi selamat kepada Su karena mengalahkan Raja Serigala Punggung Perak dan mencantumkan hadiahnya. Ia mendapatkan 500 poin pengalaman, naik level ke-10, dan melihat kemahiran beberapa keterampilan meningkat. Jarahan dari pemimpin yang jatuh juga muncul di inventarisnya. Sementara itu, rookie lainnya akhirnya mengatasi lawan mereka sendiri, dan Di menyadari betapa banyak upaya yang diperlukan untuk menghadapi kawanan serigala lapar yang sederhana. Untungnya, hadiah gelar Dumeon, yaitu bulumen peningkatan serangan, tiba tepat pada waktunya untuk membantu mereka selama pertempuran. Melihat bahwa nelayan level 9 dengan mudah menangani cobaan seperti itu, Ding marah dan bergumam bahwa Dumeon itu pasti mengolok-olok mereka. Tidak lama setelah itu, Ding membuang parang pemula murahan miliknya karena kerusakannya yang rendah. Dia menggerutu tentang uang yang hilang, mengetahui dia bisa membeli senjata yang jauh lebih baik. Antek-anteknya mencoba memuji keberuntungan Su, tetapi pecundang yang sakit itu membentaknya untuk diam, melampiaskan rasa frustrasinya karena harus menanggung kerugian sendirian. Dia mengeluh tentang kemajuannya yang lambat dan menyalahkan beban mati di partainya. Marah, dia berharap bertemu Su di Dumeon agar dia bisa melampiaskan amarahnya dengan mengirim Su ke alam baka. Antek-anteknya mencoba menenangkan amarahnya dan mereka segera kembali ke poin pengalaman grinding. Di tempat lain, Su memicu tugas perubahan profesi utamanya setelah mencapai level 10. Sistem memberitahunya bahwa tugas tersebut akan dipilih secara acak berdasarkan keadaannya saat ini. Alih-alih merasa cemas, Su merasa bersyukur karena di kehidupan sebelumnya, ia telah meninggalkan Dungeon Pemula sebelum ia mencapai level 10, menyebabkan tugasnya meningkat ke Dungeon peringkat T. Ia menantang pada waktu itu. Namun, ia masih tidak bisa menyelesaikan tugas dan harus menggiling hingga level 15 sebelum kembali untuk menyelesaikannya. Ini mengurangi manfaat dari hadiah yang ia dapatkan, tetapi ia memutuskan untuk mengubah hasilnya dalam kehidupan baru ini. Segera. Setelah itu, sistem memberinya tugas, yaitu mengalahkan penjaga Gua Batu Merah, monster elit yang kuat. Melihat lokasi tersebut, Su bersantai karena masih berada di dalam Dungeon Pemula, dan tugas tersebut terasa dapat dikelola. Dengan seringai percaya diri, ia menginvestasikan poin yang terakumulasi ke dalam kelincahan. Ketika atribut kelincahan menembus 100, sistem memberinya selamat lagi dan memberinya keterampilan profesi Dewa Pedang yang disebut Sword Martial Master. Ini adalah keterampilan platinum tingkat rendah pasif yang memungkinkannya melengkapi senjata jenis pedang apapun terlepas dari persyaratan level. Sementara itu, di dalam ruang pertemuan akademi pertama di kota Squawan, anggota dewan melaporkan kepada kepala sekolah Wang tentang data yang disusun dari Dungeon Rookie, secara khusus menyoroti bakat teratas yang menonjol. Kepala sekolah Wang memindai daftar sebelum bertanya apakah ada statistik yang hilang karena nama Su tidak ditemukan dimanapun. Anggota dewan dengan tenang meyakinkannya bahwa tidak ada yang hilang dan bahwa informasi tersebut mencerminkan semua data yang dikembalikan dari Dungeon tanpa kecuali. Dia kemudian menarik perhatiannya pada Rookie yang menarik darah pertama di Dungeon. Berdasarkan waktu dan anonimitas, dia menyarankan bahwa orang yang dimaksud kemungkinan besar adalah Su. Kepala sekolah Wang berhenti pada pengungkapan itu untuk memikirkan kinerja Su yang dianggap kurang memuaskan dan mempertanyakan keputusannya karena ia memberi bocah itu paket hadiah pemula, tetapi dia masih belum berada di 500 besar. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, pintu terbuka dan wakil wali kota Squanjing Randling menerobos masuk ke ruang pertemuan. Dia mengkonfrontasi kepala sekolah Wong secara langsung, menuntut penjelasan. Rupanya, dia sebelumnya telah memberitahunya tentang kebangkitan bintang 10 Su. Namun, data Dungeon Rookie yang diberikan sekretarisnya tidak menunjukkan jejaknya. Dari perspektifnya, situasi itu tidak masuk akal. Kepala sekolah Wong mencoba menenangkannya dan menyarankannya untuk mengurangi ekspektasinya karena bahkan jika Su adalah bakat bintang 10, orang dengan profesinya biasanya memiliki kekuatan tempur permainan awal yang agak lemah. Namun, Randling terus mengoceh dan menuduh kepala sekolah Wang berbohong padanya hanya untuk mendapatkan lebih banyak token kualifikasi Dewan Menara Surgawi tahun itu. Tidak menyerah, dia melanjutkan dengan menunjukkan Yons, bakat bintang 9 yang saat ini kedua di daftar Rookie, sebagai kandidat terbaik untuk bersaing dengan jenius kota tetangga, Lien Guang. Dia juga menyarankan putra sah keluarga Jiang, Jung Tong, sebagai potensi lain karena dia memiliki bakat bintang 8 dan profesi tersembunyi yang keren. Setelah menganalisis potensi ini, dia memutuskan untuk memberi kepala sekolah Wong 2 token kualifikasi, meskipun setiap sekolah harus mendapatkan setidaknya 3. Dia mengklaim itu karena akademi telah gagal selama 2 tahun terakhir dan kemudian mengancam akan memberinya slot 0 di tahun mendatang jika mereka berkinerja buruk kali ini. Dia dengan santai mengabaikan pertanyaan-pertanyaan
pekerjaan yang dia bicarakan dan pergi untuk menghadiri jadwal sibuknya. Tak lama kemudian, kepala sekolah Wong melihat token tersebut kecewa karena dia tidak bisa mengamankan slot tambahan dengan bakat Su, tetapi malah mendapat satu lebih sedikit. Dia kemudian menaruh harapannya pada Su dan menantikan hasil yang lebih baik. Sementara itu, di luar Gua Batu Merah, Su mempelajari peta dan memastikan bahwa ia telah mencapai lokasi tugas. Untungnya, perjalanannya lancar tanpa monster yang merepotkan di sepanjang jalan. Namun, ia tidak pernah menjelajahi gua ini di kehidupan sebelumnya. Meninggalkannya tidak yakin tentang apa yang mengintai di dalam. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk dengan hati-hati, hanya untuk goblin penggali emas level 6 muncul tanpa peringatan. Bereaksi seketika, Su mengubahnya menjadi daging cincang dengan presisi cepat sebelum memperingatkan seluruh gua. Sayangnya baginya, sistem memberitahunya tentang kesadaran gua goblin yang dipicu. Yang mengejutkannya, gerombolan goblin tiba-tiba muncul, dan ia menyadari bahwa tugas perubahan kelas pertama bukanlah yang mudah. Baru saja, sistem memberitahunya bahwa semua goblin di gua akan meluncurkan serangan sengit padanya. Agaknya, mode goblin yang dipicu adalah gaya hidup yang memanjakan diri yang bertentangan dengan setiap norma sosial. Tanpa ragu, Su mulai menebas goblin, tetapi jumlah musuh yang luar biasa banyak. Kekhawatiran muncul saat ia memperhatikan daya tahan senjatanya menurun. Tiba-tiba, goblin besar mencoba menyergapnya dari belakang, tetapi segera menghindar dengan sempit, hanya untuk menghadapi serangan panah terkoordinasi dari goblin yang lebih kecil. Beberapa panah menggoresnya meskipun bloknya, memastikan bahwa monster ini jauh lebih cerdas dari yang diperkirakan. Serangan terus berlanjut, terus mengikis HP-nya. Su menghitung sisa mananya dan menyadari bahwa pada tahap awal ini, itu tidak akan mendukung pertempuran yang berkepanjangan. Menghadapi kawanan yang didukung oleh goblin elit, ia meninggalkan kekuatan kasar. Memilih fleksibilitas daripada harga diri, Su mundur ke dalam bayang-bayang, bersiap untuk memancing musuh-musuhnya ke dalam perangkap buatannya sendiri. Masih di kedalaman Gua Batu Merah, goblin malang tersandung langsung ke penyergapan Su, dan ia menebas mereka satu demi satu dengan tebasan yang bersih dan tegas. Dengan itu, Su dengan tenang menilai situasi dan menyimpulkan bahwa selama ia mengendalikan medan perang dan mempertahankan keunggulan posisi, ia dapat sepenuhnya melepaskan potensi keterampilan Iaido-nya. Segera, setelah itu, ia membersihkan setiap goblin kecil yang tersisa, hanya menyisakan varian elit yang berdiri. Sementara itu, di luar gua, beberapa pemain Rokie berlama-lama di dekat pintu masuk, ragu untuk masuk ke dalam karena kesulitannya. Di antara mereka adalah dua individu sial yang kalah taruhan pedang dengan Su beberapa hari sebelumnya, Ding dan antek-anteknya. Mereka berdebat dengan tenang tentang apakah Su atau siapapun di antara rekan-rekan mereka akan benar-benar menantang gua yang dikenal karena memunculkan monster di level 7 ke atas. Tepat saat debat memanas, mereka melihat seseorang keluar dari gua dan ternyata itu adalah musuh bebuyutan mereka, Su. Sekarang di level 11, Su dengan santai bertani aura saat ia memeriksa pemberitahuan sistem yang merinci hadiahnya sementara kehadirannya memancarkan kepercayaan diri. Namun, ia terganggu oleh Ding yang menerjang dari belakang, membidik serangan yang menentukan. Su bereaksi seketika, melangkah ke samping dengan mudah saat serangan itu meleset sepenuhnya. Didorong oleh kebencian, Ding memerintahkan antek-anteknya untuk menepung Su dan mencegah pelarian apapun. Sayangnya bagi mereka, Su tidak berniat lari. Saat Ding mengoceh tentang menyelesaikan skor lama, ia menyadari bahwa Su sudah melupakan insiden yang merupakan masalah besar baginya. Marah dengan sikap santai Su, ia memerintahkan antek-anteknya untuk melenyapkan Su di tempat. Saat kelompok itu menyerbu ke depan, Su memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk menguji keterampilan yang baru diperoleh. Dengan pikiran, ia memanggil pedangnya dan mengaktifkan keterampilan kontrol pedang, memanipulasi pedang melalui telekinesis. Pedang itu melesat di udara, menggores dan memaksa mundur miliknya. Lawan dengan kontrol yang presisi. Para penyerang membeku karena tidak percaya karena kontrol pedang adalah teknik yang biasanya disediakan untuk pengendali pedang tahap menengah jauh di luar apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Rokie. Tanpa sepengetahuan mereka, Su memperoleh keterampilan itu sebagai drop dari goblin elit dan meningkatkannya dari perak ke tingkat emas dengan bakatnya. Su dengan cepat menyadari seberapa baik keterampilan itu bersinkronisasi dengannya dan secara singkat mempertimbangkan seberapa cepat kabar tentang kemampuan ini akan menyebar di antara para Rokie. Setelah itu, ia memeriksa hadiah dari membersihkan gua dan menemukan peta lokasi tersembunyi. Peta itu menguraikan jalan yang menghubungkan perubahan kelas pertama ke tahap akhir, memicu keingintahuannya. Saat ia memindai peta, ia terkejut menemukan misi baru yang terkait dengan Gua Batu Merah, merujuk pada perdagangan goblin dan gaya hidup mereka. Di tempat lain, tepat pada jam 11.30 pagi, tim Rokie yang terdiri dari semua gadis secara efisien membersihkan sekelompok monster tingkat rendah. Mereka hype dan merayakan kerja tim mereka dengan antusias, memuji koordinasi mereka. Salah satu anggota berterima kasih kepada Fanfanzi, bakat terbangkitkan bintang 7 karena membawa mereka melalui pertemuan itu. Sementara yang lain dengan penuh semangat memeriksa jarahan, Fanfanzi melihat ke belakang untuk memeriksa gadis-gadis lain di tim dan segera menyadari bahwa seseorang hilang. Ia melihat sekeliling mencoba memahami situasinya, tetapi kemudian menemukan petunjuk yang mengejutkan. Sementara Fanfanzi dan gadis-gadis lainnya mencari barang, mereka tiba-tiba melihat hilangnya salah satu rekan tim mereka dengan cepat. Jadi, mereka mulai khawatir. Goblin umumnya tinggal di tempat gelap dan lembab seperti gua dan terowongan bawah tanah untuk menghindari sinar matahari. Akibatnya, mereka mampu menghindari predator alami dan juga kondusif untuk penyergapan dan aktivitas penjarahan. Karena mereka hidup berkelompok, setiap kelompok biasanya dipimpin oleh kepala suku atau tetua yang berfungsi sebagai pemimpin dalam berbagai kapasitas, termasuk pejuang, pengrajin, pemburu, dan pendeta seperti yang ditunjuk
ditunjuk oleh pemimpin. Untuk menjaga pertumbuhan kelompok, goblin memiliki tingkat kelahiran yang tinggi dan kemampuan reproduksi yang cepat. Setelah secara singkat belajar tentang goblin dan fakta bahwa mereka kadang-kadang mencoba berkembang biak dengan wanita manusia, Su tiba di posisi koordinat gua. Yang mengejutkannya, gua itu tampaknya tidak ada dimanapun di pandangan, jadi ia bertanya-tanya apakah ia salah mendapatkan koordinatnya. Memindai area dengan mata wawasannya, ia kemudian memahami situasinya. Gua merah berada di gua bawah tanah yang pintu masuknya disembunyikan oleh asap tebal. Ketika Su memasuki gua, ia sampai ke area di mana ia melihat beberapa goblin. Menyadari bahwa seluruh koloni mungkin ada di gua, ia memahami bahwa membunuh salah satu dari mereka akan memperingatkan sisanya. Ia kemudian menyembunyikan dirinya saat ia mengamati area tersebut untuk mencari harta karun. Saat mengamati, ia menemukan tubuh seorang siswa perempuan yang mungkin telah dilanggar sampai mati oleh goblin. Ia kemudian mengonfirmasi apa yang ia pelajari tentang makhluk itu benar. Tak lama setelah itu, ia melihat seorang siswa bernama Jan Yun Chong yang pasti juga jatuh ke dalam jebakan asap goblin. Alih-alih siswa lain, Yun King masih sadar dan mencoba menangkal gerombolan goblin yang mencoba mendekatinya. Su kemudian melihatnya sebagai kesempatan yang sempurna untuk membiarkannya menahan goblin sementara ia diam-diam mencuri harta karun itu. Saat ia berbalik untuk pergi, ia tiba-tiba mendengar ia berteriak bahwa saudara perempuannya adalah wakil direktur konglomerat Jangan dan bahwa ia akan menghargai siapapun yang bisa menyelamatkannya. Menyadari bahwa Yinting adalah saudara perempuan wakil direktur, ia berbicara kepadanya tentang hal itu dan Su memutuskan untuk campur tangan. Saat para goblin menyerbu Yining untuk menyerang, Su tiba-tiba melemparkan senjatanya ke tengah-tengah mereka. Ia kemudian menggunakan teknik kontrol pedangnya untuk mencabutnya, menciptakan cahaya yang sangat kuat yang disebut tebasan Eido. Karena goblin adalah musuh alami cahaya, mereka segera melarikan diri dari tempat kejadian. Mengingat bahwa Su tidak membunuh satupun goblin, tidak ada goblin lain di dalam gua yang diperingatkan. Yuning berterima kasih kepada Su karena menyelamatkannya, tetapi ia hanya menjawab bahwa ia kebetulan lewat. Ia juga mencoba mengungkit masalah tentang hadiah karena menyelamatkannya, tetapi Su menyuruhnya untuk fokus untuk keluar dari gua. Hidup terlebih dahulu. Saat ia mencoba pergi, ia memohon padanya untuk tidak meninggalkannya, tetapi Su dengan tegas menjawab bahwa ia hanya akan memperlambatnya. Ia kemudian tiba-tiba menemukan bahwa harta karun itu terkubur di bawah tempat mereka berdiri. Setelah menggali, ia memutuskan untuk menggunakan bakat sublimasinya untuk meningkatkan kualitas peti, mengubahnya dari peti tingkat perak menjadi peti lotre tingkat emas kelas rendah. Persis seperti namanya, peti lotre dapat secara acak menarik barang-barang tingkat tinggi, buku keterampilan, atau peralatan dengan probabilitas tinggi. Membuka peti harta karun, Su diberi set aliran bayangan dan gulungan keterampilan penyembuh jiwa tingkat platinum, yang keduanya jauh dari apa yang ia harapkan. Melihat bahwa ia hanya dihadiahi set aliran bayangan dan jiwa, gulungan keterampilan penyembuh, Su menjadi kecewa karena ia telah bekerja ekstra keras, mengharapkan hadiah yang lebih berlimpah. Set aliran bayangan tampak cukup berguna baginya, tetapi gulungan keterampilan penyembuh jiwa menonjol secara aneh karena tidak cocok dengan profesinya sama sekali. Yining berkomentar bahwa itu mungkin muncul karena dia. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penyembuh jiwa bintang 7, membuat Su benar-benar terkejut. Su kemudian segera menerima pemberitahuan dari sistem yang menyatakan bahwa Yin King sekarang telah bergabung dengan timnya. Sementara itu, di lokasi yang berbeda di Dumeon, Yao secara acak tersandung pada mayat rekan-rekannya. Sebelum ia bisa bereaksi, Li, siswa yang bertanggung jawab, melihatnya dan menjadikannya target berikutnya, memaksanya untuk waspada. Setelah beberapa saat, ia mendapatkan beberapa jarak darinya, jadi ia menyembunyikan dirinya dan mencoba menyelinap pergi secara diam-diam. Ia kemudian secara tidak sengaja membuat suara keras, memperingatkan Li dan menyebabkannya menyerbu ke arahnya dengan serangan berat. Berkat waktu reaksinya yang cepat, ia mampu sedikit menghindari serangan dan mendapatkan jarak lagi. Terkejut dengan gerakannya yang cepat, Li menyebutkan bahwa ia tidak pernah berharap seorang gadis sepertinya bisa bertahan melawannya begitu lama, berkomentar bahwa Akademi Skuawan Jing mungkin tidak benar-benar sepenuhnya sampah. Yao bertanya mengapa ia membunuh mereka ketika berdasarkan seragam sekolahnya, ia jelas bersekolah di kota tetangga. Li kemudian menjawab bahwa tugas perubahan kelas pertama level 10-nya kebetulan menugaskannya untuk membunuh 50 pemain. Menurutnya, karena akan aneh baginya untuk tiba-tiba mulai membunuh orang di sekitarnya, ia memutuskan untuk mengunjungi sekolah lemah mereka untuk melakukan keadilan. Ia juga menyatakan bahwa akademi mereka harus disalahkan karena menjadi orang yang memiliki catatan memiliki siswa paling sampah di beberapa kota. Tiba-tiba, ia menyerbu ke arahnya, tetapi Yao mencoba memblokirnya dengan kerangka nekromansinya yang dengan mudah ia hancurkan. Ia kemudian menyebutnya lemah saat ia mengejarnya dengan serangan fatal. Tepat sebelum serangan mengenainya, seseorang memblokirnya karena terkejut. Yanzi kemudian mengungkapkan dirinya dengan rekan satu timnya dan berjanji untuk melindunginya. Sementara itu, tidak terlalu jauh dari Gua Merah, Su menyerahkan fragmen harta karun ke sistem dan mendapat pemberitahuan tentang menyelesaikan tugas perubahan kelas utama. Ia kemudian dipromosikan ke kelas pertama saat kekuatan ilmu pedang, kecepatan, dan kemahirannya meningkat 2 kali lipat. Yin King, yang menggunakan gulungan keterampilan penyembuh jiwa, juga membuka beberapa keterampilan tingkat lanjut yang membuat Su mengangkat alis. Ia kemudian menyimpulkan bahwa ia pasti memiliki jumlah keberuntungan yang tak terbatas. Memikirkan hal-hal hebat yang bisa ia capai dengan jumlah keberuntungan di sisinya, ia mempertimbangkan kembali pilihannya
dan setuju untuk menyelesaikan Dongyeon bersamanya. Mendengar ini, Inci menjadi sangat bersemangat saat ia mulai mengoceh tentang bagaimana saudara perempuannya telah menyewa sekelompok preman untuk membantunya mencapai tujuan yang sama, tetapi akhirnya tidak efektif. Meskipun Su secara alami tidak menyukai pertandingan itu, ia melakukannya hanya untuk keterampilannya. Setelah menjadi rekan satu tim dengan Ninking, Su menerima pesan dari Yao, jadi ia memutuskan untuk memeriksanya. Sementara itu, kembali di arena pertempuran, Li, Yan, dan Yao keduanya terkejut melihat bahwa ia belum bertarung dengan kekuatan penuhnya sepanjang waktu. Dalam hitungan detik, ia memusnahkan seluruh tim Yan tanpa berkeringat. Ia juga dengan mudah memblokir serangan jarak jauh Yan yang kuat, membuatnya tampak tidak berguna. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Yan sebelumnya, ia dapat mengidentifikasi Li sebagai jenius terbangkitkan, bakat bintang 10 dengan profesi mania pedang. Setelah mengalahkan semua orangnya, Li mendekati mereka perlahan, mengoceh bahwa ia hanya bisa membunuh 35 orang dan bahwa ia masih jauh dari tujuannya. Saat ia mendekat, Yan, yang merupakan profesional jarak jauh, berkomentar bahwa ia hanya bisa bertahan jika ia berhasil mendapatkan jarak, tetapi itu mungkin merepotkan saat ini. Yao juga berkomentar bahwa mananya telah mencapai titik terendah dan bahwa ia tidak bisa lagi menggunakan nekromansinya. Mereka berdua kemudian menyadari bahwa mereka habis. Melihat bahwa mereka tidak punya tempat untuk lari, Li menyerbu ke arah Yan untuk mengurusnya terlebih dahulu. Namun yang mengejutkannya, ia terganggu oleh Yao yang memblokirnya. Ia menginstruksikan Yan untuk lari sejauh yang ia bisa saat ia mencoba menahannya, tetapi Li marah oleh fakta itu. Ia mencoba memberikan pukulan fatal, tetapi terganggu oleh pedang aneh. Su datang untuk menyelamatkan mereka. Yao telah mengiriminya pesan sebelumnya untuk memperingatkannya tentang bahaya di areanya, tetapi ia memutuskan untuk datang sebagai gantinya. Melihatnya, Su mendapatkan kilas balik tentang bagaimana ia melindunginya di kehidupan masa lalunya juga, yang menyebabkan kematiannya. Kali ini, ia berjanji untuk melindunginya. Su kemudian menggunakan pedang kontrolnya. Keterampilan untuk mengambil pedangnya, yang ia gunakan untuk berbenturan dengan Li. Melihatnya, Li mengidentifikasinya sebagai pengendali pedang level 10 yang ia dengar, tetapi ia tidak berharap ia memiliki keunggulan karena ia hanya seorang pengendali. Menonton dari kejauhan, Yan berkomentar tentang betapa hebatnya Su. Ia kemudian mempertimbangkan untuk memberikan dukungan jarak jauh untuk meningkatkan peluang kemenangan mereka. Tiba-tiba, ia dan Yao merasakan dampak seseorang yang menggunakan sihir penyembuhan pada mereka. Yinking kemudian mengungkapkan dirinya dari pinggir lapangan dan memperkenalkan dirinya sebagai rekan satu tim Su, membuat mereka terkejut. Su dengan berani memberitahu mereka bahwa ia berencana untuk pergi sendirian. Jadi melihatnya dengan rekan satu tim menimbulkan sedikit kecemburuan di dalam diri mereka. Sementara ia menyembuhkan mereka lebih lanjut, Yan memintanya untuk bergegas sehingga mereka bisa bergabung dengan Su dalam pertarungan. Yinking menjawab, memberitahunya untuk tidak khawatir karena Su jauh lebih kuat daripada yang mereka pikirkan. Setelah beberapa saat berbenturan dengan Su, Li bertanya-tanya mengapa seorang pengendali pedang memiliki teknik gerakan seorang ahli pedang. Setelah mengamati keterampilan pedang Su, Li memujinya dengan sangat, mengakui bahwa kekuatannya melebihi ekspektasinya. Namun, ia menyatakan bahwa inilah saatnya untuk akhirnya memutuskan siapa di antara mereka yang lebih kuat. Mendengar namanya, Su berkomentar bahwa ia mendengar tentang Li di kehidupan masa lalunya, tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya secara pribadi. Ia kemudian tersenyum saat ia menyerang balik ke arahnya untuk melihat apakah pedangnya lebih tajam atau pedang Li lebih keras. Ketika ia cukup dekat, Li mencoba serangan terbang dengan salah satu pedangnya, tetapi Su memblokirnya dengan mudah. Li kemudian mengungkapkan bahwa itu adalah jebakan dan bahwa Su telah jatuh untuk itu. Menurutnya, energi pedang yang ditarik oleh serangan tusukan terbang pedangnya cukup untuk mengunci musuh di tempat untuk serangan lain. Ia melemparkan pedang keduanya ke arah Su, tetapi Su dengan mudah melemparkan pedangnya juga untuk memblokir serangan itu. Ia kemudian menggunakan teknik kontrol pedangnya untuk mengarahkan kembali bantalan pedang itu, membuatnya menyerbu dengan kecepatan penuh ke Li, yang sekarang tanpa senjata. Li berhasil menghindari serangan itu, tetapi tergores dalam prosesnya. Ia kemudian mengambil pedangnya dan menyerbu ke arah Su untuk membalas, tetapi Su menghindari semua serangannya dengan mudah, membuatnya semakin frustrasi. Tak lama setelah itu, Su mengendalikan pedangnya kembali sambil mencoba membalas dendam pada Li. Yinking, di sisi lain, menyelesaikan proses penyembuhan. Jadi, Yan dan Yao mencoba bergegas untuk mendukung Su. Yang mengejutkan mereka, ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan bahwa ia telah mengalahkan Li. Saat Su berbalik untuk pergi, Li bangkit dan menggunakan energi terakhirnya untuk mencoba serangan mematikan, yang membuat Su benar-benar lengah. Itu adalah keterampilan terkuatnya yang ia simpan untuk yang terakhir. Ini mencakup serangan pedang cepat hutan hujan yang melepaskan serangkaian tebasan terus-menerus ke area tersebut. Melihat bagaimana air pasang telah berubah, Yao mencoba bergegas masuk untuk menyelamatkannya, tetapi yang menghentikannya, memberitahunya bahwa ia hanya akan membuang nyawanya dalam proses tersebut. Tetap saja, ia berjuang untuk membebaskan dirinya, menyatakan bahwa ia tidak keberatan mati selama ia bisa menyelamatkan Su. Su kemudian merespons, memberitahunya untuk mendengarkan Yan dan tidak mendapatkan